Halo, saya Ahmad Dhani mengucapkan selamat dan sukses kepada Banyuwangi Geographic. Semoga kedepannya semakin banyak menemukan hal-hal baru yang menarik sehingga bisa menambah wawasan masyarakat. Dan semoga kemampuan bermusik anggotanya semakin meningkat, terus belajar dan terus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristiandani Azwarana mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon, kenapa saya suka memiliki ini karena konon ya pusakanya Sunan Kalijogo itu adalah Kiai Carubuk ya. Jadi saya memiliki ini bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat viewer. Berjumpa lagi dengan saya di Banyuwangi Geographic Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sobat viewer semua kembali lagi ke rumahnya Wong Agung Maulana. Dan ternyata Wong Agung Maulana ini tidak kalah dengan Mbak Usi ya, banyak penggemarnya. Setelah beberapa video, satu video ya kemarin muncul itu tidak sedikit pesan yang masuk ke kontak WhatsApp kami yang menginginkan kami menggali lebih dalam atau mengulas lagi beberapa pusaka yang dimiliki Wong Agung Maulana. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengulas tentang keris Kiai Carubuk, yakni keris yang digunakan oleh Sunan Kalijogo kalau nggak salah ya. Anda penasaran? Ikuti kami. Sobat viewer, saat ini saya sudah berada di depan kediamannya Wong Agung Maulana seperti pada episode kemarin ya. Ini adalah tempat prakteknya Wong Agung Maulana mengasah spiritualnya begitu, membersihkan keris dan lain sebagainya. Nah, mari kita langsung ketuk bersama. Oh, belum diketuk sudah muncul sobat viewer ya. Mungkin beliau lagi apa namanya sudah terasa kita datang ya. Ternyata sakti juga Wong Agung Maulana ini. Wong Arit tadi ini. Oh, Wong Arit. Iya. Tapi mau masuk aja sudah. Masuk. Beruntung kita datang lebih dulu karena Wong Agung Maulana mau menyabit katanya. Entah tahu menyabit apa, menyabit leher orang. Saya nggak ngerti ya. Mari, Moga. Ya, sobat viewer, saat ini saya sudah berada di depan Wong Agung Maulana. Wong Agung Maulana terlihat masih menggunakan baju yang sama seperti episode kemarin. Tetapi sahabat viewer jangan salah sangka ya. Mungkin Wong Agung Maulana memiliki stylean ini ada 10 style mungkin ya. Karena memang ini adalah baju khas Belambangan ya, baju khas Banyuwangi, sehingga satu orang bisa memiliki banyak. Terlihat setiap hari tidak pernah ganti, padahal berganti-ganti kan begitu Wong Agung Maulana ya. Ini salah satu baju favorit saya, jadi salah satu khas Banyuwangi. Jadi karena saya sering menghadiri acara-acara di pendopo, jadi saya juga memiliki beberapa koleksi. Para favorit saya hitam. Hitam ya? Iya. Ya, kalau boleh tahu di pendopo menghadiri acaranya nyabit rumput tadi atau gimana? Ya budaya. Oh iya. Bersama seperti itu ya. Nah, gini, saya manggilnya Bung Agung aja ya. Karena kalau manggil Wong Agung Maulana terlalu panjang sobat viewer. Bung Agung, jadi ternyata Bung Agung ini memiliki penggemar favorit mungkin ya, fanatik, fans mungkin ya. Ternyata tidak kalah dengan Pak Sanusi atau Pak Usi Prabu ya. Jadi Wong Agung ini di Banyuwangi Geographic Channel memiliki sejenis fans. Nah, beberapa orang yang mungkin menggemari pusaka-pusaka yang Wong Agung miliki atau cara Bung Agung menyampaikan ulasan pada video-video sebelumnya itu mengirim pesan kepada kami bahwa mereka menginginkan agar kami membahas lebih banyak tentang pusaka-pusaka yang Bung Agung miliki, karena pada video kemarin
on frame ya, masuk frame. Bung Agung ini memiliki banyak pusaka gitu. Nah, Sobat Viewer itu bertanya, itu pusaka apa saja? Kalau bisa dibahas satu persatu. Oleh karena itulah kami hadir lagi di sini. Ya, terima kasih sekali kepada Banyuwangi Review Channel yang sering berkunjung ke tempat saya, ini untuk ikut ambil bagian dalam gerakan usaha melestarikan budaya bangsa. Ya. Pusaka itu adalah salah satu warisan nenek moyang kita yang mungkin sudah mulai sedikit tergusur oleh modernisasi. Ya. Padahal keris ini sekarang ini statusnya sudah bukan milik Indonesia lagi, tapi sudah menjadi milik dunia. Oh, begitu. Orang Inggris, orang Perancis, orang di luar negeri itu sudah kalau berkunjung ke Indonesia itu membawa oleh-oleh keris. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan tingkat nasional, orang Eropa, ya terutama orang Singapura, itu lebih unggul pengetahuan kerisnya daripada orang Indonesia. Wah, ini saya baru tahu Sobat Viewer ya. Ya, sangat ironis sekali kita di sini sebagai awal ya, kawitan dari pusaka, terutama keris, justru sangat kalah, tidak tahu tentang apa yang menjadi karya besar nenek moyang kita. Justru orang di luar negeri lebih mengetahuinya. Saya mengkoleksi, merawat, memelihara, melestarikan pusaka ini tidak semata-mata kepada dunia klinik. Oh iya. Tetapi lebih kepada nilai budayanya. Keris tidak sama dengan pedang, tidak sama dengan senjata-senjata lainnya. Keris meskipun senjata tikam, meskipun kadang juga bisa digunakan sebagai senjata tebas, tetapi mempunyai nilai seni sangat tinggi. Ya. Ada nilai filosofisnya, dari pamornya, badiknya itu teksnya itu memiliki motifnya itu ada memiliki kelas-kelas filosofi tersendiri. Kemudian dari bentuknya, dapurnya itu beda sedikit saja itu sudah lain nama dan lain fungsi. Nah, itulah salah satu motivasi saya untuk belajar tentang budaya Kosanagi atau Kosanagi. Di samping juga dalam perjalanannya saya banyak menemukan pengalaman spiritual. Banyak keris yang berdiri lah, keris yang ini bisa menyerang hujan segala macam, itu sudah bagian dari jadi memang ada keris kehidupan yang bisa menyerang hujan ya istilahnya. Ada. Bahkan teman saya itu punya keris itu ketika dihidupkan api langsung mati. Oh, ketika diambil dari sarungnya api langsung mati. Blok mati. Itu ada. Dan itu Bung Agung melihat sendiri. Melihat sendiri. Bukan melihat dari orang lain. Bukan cerita. Atau tipuan kamera ya. Jadi memang belajar pusaka ini yang bikin saya itu lebih serak itu apa? So, saya berawal membaca dari komik, dari cerita-cerita zaman dahulu itu, novel-novel itu. Kemudian saya suka membaca sejarah. Dan sejarah kemudian saya menelusuri. Ternyata sebagian besar yang dikisahkan itu bukan hanya dongeng loh. Itu ternyata ada juga kisah nyata yang mungkin diprosakan sehingga seolah-olah menjadi seperti dongeng. Padahal itu adalah kisah nyata. Makanya saya semakin menarik. Iya. Menarik. Jadi sobat-sobat semua, saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian kita dalam penyampaian saya itu mungkin ada yang kurang berkenan, tidak ada itu tidak cocok, itu tidak masalah. Iya. Yang pasti yang kami sampaikan ini adalah suatu pengetahuan apa yang saya dapatkan, baik dari buku maupun dari paguyuban teman-teman pusaka maupun dari pengalaman saya. Karena bicara pusaka kita tidak bisa bicara jari ini kalau katanya orang Banyu jari paman ya. Katanya tidak bisa. Karena ini sudah ada pakem-pakemnya ya, sudah menjadi suatu bagian edukasi edukasi tersendiri. Mungkin kalau di dunia pendidikan sudah ada kurikulumnya gitu. Iya, sudah ada kurikulumnya. Betul. Dan ini sudah ada empu-empu terpilih yang sudah mengkodifikasi mungkin ya. Kalau ini namanya ini, kalau begini namanya dan ini. sudah dijabarkan sama empu dulu, dibukukan dalam buku kuno. Oh iya. Jadi para pecinta pusaka itu nggak ngawur istilahnya membuat reka-reka, tidak. Ada dari lautan-lautan kuno diterjemahkan, kemudian ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Tapi kalau nanti sobat punya pengalaman sudut pandang lain, itu silakan saja. Iya, dan silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita berdiskusi. Tidak ada yang salah ya, biar rame lah. Bung Agung, jadi begini, kedatangan saya ke sini ini
Saya mendengar Bung Agung ini selain memiliki keris empu gandring, ya, satu-satunya keris empu gandring yang masih ada di muka bumi, ya, dan masih terawat dengan baik, dan juga memiliki salah satu keris regol yang yakni keris paling langka di Indonesia. Bung Agung juga memiliki keris dengan dapur Kiai Carubuk kalau nggak salah. Carubuk ya. Kalau Kiai itu penamaan untuk nama pusaka. Oh ya, mohon maaf Sobat Viewer ya, saya tadi salah ya. Jadi Kiai itu adalah nama pusaka. Nah ini dapurnya adalah dapur Carubuk. Nah, ini Bung Agung juga memilikinya. Ada. Sepuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang itu sebelum Anda menunjukkan kerisnya. Keris dapur Carubuk itu kerisnya blok 7. Tanda Carubuk adalah ditandai dengan adanya pamor atau mungkin motif ya. Iya. Bawang sak bungkul di sorsorannya. Bagian sorsoran itu adalah itu bagian syarat bawah dari Carubuk. Konon, kenapa saya suka memiliki ini karena konon ya pusakanya Sunan Kalijogo itu adalah Kiai Carubuk. Jadi saya miliki ini. Ya, keris dengan dapur yang sama. Tapi bukan berarti keris Anda itu yang dipegang bukan. Oh, bukan Sobat Viewer ya. Bisa jadi tapi bisa jadi. Nanti akan kita lakukan penelitian lagi, kita lakukan mediumisasi lagi. Siapa tahu memang itu miliknya Sunan Kalijogo. Akan kita buat konten pada edisi berikutnya. Tapi kalau itu keris dapur Carubuk, saya bisa memastikan silakan Anda bertanya dengan para ahli ya, dan membuka buku-buku perkerisan. Dapurnya Carubuk, kemudian sepuh apa tidak itu bisa diuji. Ya. Nah, mungkin bisa ditunjukkan kepada Sobat Viewer kerisnya. Oh iya. Dengan keris kok sing ngono. Saya kehilangan keris. Dua keris ini. Nah. Saya nih ada yang hilang satu. Ada yang hilang satu ya? Ya ini ada ketemu satu. Mungkin menghilang secara goib mungkin Bung Agung. Itu. Warnanya hitam. Saya itu hafal ya saya. Hafal ya? Hafal. Nanti kalau ada yang satu nggak ada saya terus cepet tahu. Bukan. Satu nggak ada bung. Cuma ada bung. Ya, cari-cari dulu. Ya. Jadi bung. Ya, ini bukan rekayasa Sobat Viewer ya. Ini Wong Agung Maulana memang benar-benar kebingungan mencari keris. Carubuk ini katanya kerisnya Sunan Kalijogo Carubuk, ya ini kerisnya. Carubuk. Lega saya udah ketemu. Ya, lega ya. Ya, Sobat Viewer, saat ini Bung Agung atau Wong Agung Maulana telah memegang keris berdapur Carubuk ya, setelah beberapa saat yang lalu dicari dan akhirnya ketemu. Silakan Bung Agung untuk ditunjukkan dan juga dibahas pada Sobat Viewer. Oke, terima kasih. Jadi keris Carubuk ini koleksi saya. Keris ini saya dapatkan dari salah seorang lurah di mana? Salah satu kelurahan di Kecamatan Banyuwangi Kota. Oh ya. Daerah utara. Jadi keris Orang lurah, masih menjabat lurah di daerah Banyuwangi Utara. Ya ya.
Jadi keris ini saya dapatkan karena mungkin sudah berjodoh ya. Ya, sekali lagi ya seperti yang pada episode kemarin, Bung Agung mengatakan kalau kita menyukai pusaka, dilalah itu dipertemukan dengan banyak pusaka. Banyak pusaka. Jadi ngomong-ngomong dengan beliaunya, Bapak Lurah itu bercerita, sebenarnya keris ini beliau berat melepaskan, ya, tetapi kemudian ya dilepaskan juga. Karena keris ini adalah keris warisan. Keris warisan. Turun temurun. Beliau dialih wariskan kepada saya karena pada waktu itu dia kan bagi waris. Iya, iya. Keris ini tidak mau jatuh ke tangan orang lain, saudaranya yang tanda kutip. Begitu. Kemudian ya sudah Mas, daripada nanti saudaranya itu bertengkar dengan saya, ini keris ini diselamatkan dulu, dialihkan kepada saya. Saya terima dengan lapang dada dan senang hati. Oh iya. Nah Sobat Viewer ya, saya ulangi ya. Jadi keris ini didapatkan oleh Bung Agung dari seorang lurah di kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, tapi Banyuwangi bagian utara. Ya. Keris ini sebetulnya adalah merupakan keris warisan. Ya. Tetapi oleh Pak Lurah dan saudara-saudaranya tadi mungkin ini menjadi bagian dari sengketa ya. Jadi bukan hanya lahan sebetulnya, kalau di Banyuwangi tidak hanya lahan persawahan atau pertanahan yang menjadi sengketa dalam terkait hak waris, tapi juga pusaka. Nah, karena mungkin Pak Lurah itu menganggap saudara-saudaranya itu kurang berhak menerima keris ini, mungkin karena perilakunya atau sifatnya takut dijual, takutnya seperti itu. Akhirnya Pak Lurah ini tidak mau mengambil resiko, keris ini diberikanlah kepada dirawatkan. Tapi mungkin suatu saat akan diambil lagi oleh Pak Lurah tersebut. Tapi keris ini sudah ada lebih 20 tahun sama saya. 20 tahun. Mungkin Pak Lurah juga jangan-jangan sudah masih masih ya. Tapi sudah sepuh. Sudah sepuh ya. Dan Bung Agung selalu berdoa Pak Lurah tersebut lupa. Sehat. Oh sehat. Ya lanjutkan. Jadi keris carubuk. Jadi kalau Sobat Viewer itu mencari keris carubuk, syaratnya harus pertama lu 7 dan ada pamor bangsa bungkul di sesoranya itu ya. Iya. Ini kerisnya. Uniknya dari keris ini yang saya miliki ini di sini ada rambutnya. Kalau di kamera nggak kelihatan mungkin. Nggak kelihatan ya? Ini rambut. Jelaskan saja. Ini rambut ini adalah rambut nenek moyang dari Pak Lurah itu. Oh, ya. Jadi ketika keris ini saya warangi, saya cuci, rambut itu tidak pernah saya tinggalkan. Dikembalikan lagi. Saya kembalikan lagi. Saya taruh di tempat khusus. Iya. Keris ini walaupun dikasih minyak berapa liter pun tetap kering. Ya. Saya dengan keris saya. Ini Sobat Viewer ya. Kalau keris-keris yang lainnya dikasih minyak, itu mungkin 1 bulan masih berminyak. Keris ini saya kasih minyak hanya hitungan menit, mungkin 1 menit 2 menit kering lagi. Berarti ada galonnya mungkin. Seperti bisa menjadi penampungan minyak. Jadi ini besinya memang terlihat kering, bukan karena jarang saya minyak, tapi memang mau minyak berapa liter pun tidak akan pernah bisa membasahi. Iya. Nah, terus ini sering saya gunakan apabila punya gawe. Jadi Bung Agung ini selain bisnis di bidang jamu dan juga kopi, juga mungkin menjadi pawangnya orang punya gawe. Kalau pawang bukan profesi, tapi kalau ada orang minta bantuan, ya misalnya saya punya gawe, tolong jangan sampai hujan agar tamunya banyak itu. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah SWT dengan alatnya keris ini. Ya, ibaratnya HP-nya lah ya. HP-nya ini. Kayak saya misalnya menghubungi presiden itu menggunakan HP. Nah ini HP-nya. Bukan keris ini dibuka di gini enggak. Oh gitu. Saya berdoa dulu, kemudian dengan apa? Terus taruh di telinganya begini. Enggak. Oh enggak. Saya gini aja. Insyaallah. Tadi kan gerimis kan ya? Iya. Terang ya. Ini memang aneh tapi nyata ya. Tapi kami menyaksikan sendiri. Tadi kami datang ke sini ini mendung sangat pekat, bahkan sudah turun hujan. Entah gimana
caranya Bung Agung ini memegang keris ini dengan cemit-cemit ya, japa-japa mungkin itu membaca lagunya Roma Irama atau apa saya tidak paham ya. Tapi yang jelas tiba-tiba itu tuh hujannya berhenti dan langitnya menjadi sedikit cerah gitu. Seperti saat ini sudah berhenti hujannya. Tapi gimana? Iya. Keris Lok 7 bagi kalangan pencinta pusaka atau sanaji itu dianggap memiliki tuah berkecukupan. Berkecukupan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ini pengalaman saya, jadi ketika mengikuti pameran-pameran keris pusaka, kan para kolektor kan kumpul semua, memakai keris-kerisnya itu. Saya bisa mengambil suatu hipotesa lah atau kesimpulan. Ternyata walaupun seseorang kolektor itu dia tuh mengkolektor kerisnya tanpa ada memilih, namanya ada di mahar seperti itu ada keris yang dominan. Oh, iya. Keris yang dominan ini adalah sesuai dengan kepribadiannya. Oh, ya ini ilmu baru seperti itu. Saya potong dulu. Ya. Jadi kalau Anda itu masih mengaku ini, ketika Anda itu mengoleksi keris, walaupun acak, random, entah itu memahari, entah itu menemukan atau menggali, dapur apa aja, diwariskan dapur apa saja. Nanti dari sekian koleksi keris yang Anda miliki itu ada yang dominan. Bisa disimpulkan. Ya, ada yang dominan dan itu menjadi disimpulkan. Itulah karakternya. Itulah karakter si pengkoleksi. Contoh keris yang seorang kolektor keris tanpa terasa dominannya keris lurus. Orang ini biasanya orang suka spiritual. Oh, suka spiritual. Lurus ya? Ya, spiritual ini orangnya bisa senang ngaji, senang ibadah, juga mungkin senang ilmu. Senang gelandong, itu kan orang-orang spiritual semua. Iya. Mungkin bandingan lah. Ya, olah rasa. Olah rasa ini bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi orang yang olah rasanya tinggi adalah orang yang kebanyakan mengoleksi keris lurus. Tanpa sengaja nanti dominan keris lurus. Suka ngaji, suka tirakatan, suka ngilmu, suka amalan-amalan itu kebanyakan orang-orang. Termasuk pengasihan dan penglaris. Itu orang-orang itu nanti dominannya pasti keris lurus. Ya. Nah, kemudian orang yang seneng ini ya, adigang adiguno ya, kok jumawa. Kalau orang Madura bilang tak masetak, sombong gitu ya. Menunjukkan jadi dirinya lah. Kejadukan itu kebanyakan nanti dominan kerisnya Lok 5. Lok 5? Ya. Ya, sebab Lok 5 ternyata mengandung makna yang belum saya ketahui ya. Itu mengandung ke di bawah. Tapi berlebihan gitu, takabur. Bukan takabur. Jadi gini. Kalau takabur saya enggak. Orang itu cenderung berani. Oh, iya. Makanya kebanyakan orang-orang Lok 5 itu kebanyakan orang-orang kiai ya, kayak agung, kayak orang-orang setara dalam keraton, kemudian orang-orang security, aparat, depolek itu kebanyakan itu Lok 5 sudah kebanyakan. Kalau dia pecinta pusaka. Jadi jago pukul, tidak punya takut. Nah, untuk Lok 7 itu kebanyakan orang-orang yang berdagang, orang di dagang bisnis seperti dagang. Faisal ya? Ya seperti itu. Di bos-bos itu kebanyakan Lok 7. Saya kebetulan punya teman merangi di Banyuwangi ini yang mempunyai sekali banyak order untuk mewarangi atau mencuci pusaka. Ternyata setelah saya ketahui, hampir semua bos DPR, KPR di Banyuwangi ini memiliki pusaka. Ternyata memiliki pusaka semua. Padahal secara logika orang-orang itu adalah orang-orang yang logis ya, berpendidikan dan seharusnya kalau saya memandang tidak perlu percaya dengan barang-barang seperti ini. Tapi nyatanya memiliki pusaka semua. Termasuk teman-teman kita sebenarnya etnis Tionghoa. Punya pusaka semua. Dan orang-orang ini orang-orang besar semua. Orang-orang besar. Dan rata-rata Lok 7. Iya, karena kan orang bisnis. Ya, seperti itu ya. Kalau begitu habis ini saya akan berburu keris Lok 7 ya, karena saya juga ingin cepat-cepat kaya lah. Hanya salah satu motivasi saya untuk memiliki keris Sarupi. Karena seperti itu. Jadi ini keris yang saya punyai, kayunya juga tersepuh juga, kayu Timoho. Timoho putih dan ya. Kayu Timoho ini kalau dalam budaya Using, Banyuwangi itu sering digunakan untuk panjer giling. Oh. Jadi di Banyuwangi itu ada budaya kiliran, bikin giling itu kayunya harus kayu Timoho. Kenapa pakai kayu Timoho? Kayu Timoho, kayu asem atau
kayu apalagi saya lupa ya, kayu itu memiliki tuah tertentu, menarik energi tertentu. Makanya untuk apa namanya panjer giling itu, giliran itu di Banyuwangi itu juga ada nilai goibnya juga. Ada nilai goibnya juga. Sama dengan pusaka larangannya kebanyakan kayu-kayu timo. Kayu timo Agar bisa untuk menarik energi yang ada sekelilingnya mungkin ya. Itu di Krisaruk ini ya, untuk pembelajaran teman-teman yang kadang-kadang teman saya itu pengen lihat Krisaruk bagaimana ya ini krisnya. Ya mungkin bisa didekatkan pada kamar. Dan dosa didekatkan gini aja. Ya. Jadi ini ada bawang sabungkul ya. Ini ada bawang sabungkul, kayak bawang itu kayak berambang yang diiris tuh loh. Nah, namanya bawang sabungkul. Permukaannya kering. Ini ada bawang sabungkul, permukaannya kering. Dan di sini ada rambutnya. Ini yang hitamnya adalah rambut. Cuma saya tidak karena sudah sepuh, rawan patah. Iya. Jadi itu Bung untuk masalah tentang Caruk ya. Ini sangat menarik ya. Pertama selain caruk ini adalah keris dapur. Ada dapur maksudnya adalah keris yang sama-sama digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan juga berlucu ini memiliki makna filosofi atau tuah tentang keberuntungan terkait rezeki yang berdagang. Di bagian di gonjonya ini ada di peksinya ini ada rambut dari rambut ini saya lihat jadi memang tradisi orang dulu itu agar keris ini menyatu dengan dirinya itu rambutnya dipotong dikaitkan ini selain memang menguatkan memang. Jadi kalau ini peksinya itu selain kalau daripada kain atau benang itu lebih kuat rambut lebih erat gitu kan dan nggak sama copot gitu. Dan rambut ini kemungkinan besar usianya sudah ratusan tahun karena ini keris turun temurun. Karena keris turun temurun dan kerisnya merupakan keris sepuh. Ya, itu salah satu yang menarik Sobat Viewer ya. Mungkin Sobat Viewer tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar. Silakan mengaku. Ya. Itu tadi. Jadi keris ini salah satu keris yang saya sendirikan di samping keris regol saya itu. Dan keris gandring. Ya, jadi ini memang tidak saya campur karena pernah kejadian campur pecah semua itu. Warnanya pecah semua. Ini kan pecah ini, Pak. Ini pernah pecah ini. Oh iya. Itu dedonnya itu ya, ini dulu pecah. Ini bukan dimakan rakyat tapi pecah. Ini saya servis ke seorang Perancis. Iya. Seolah-olah memang seperti nggak pecah, ini pecah. Itu copot gini, lepas. Kan aneh kan? Dikumpulkan dengan ini salah satu keris yang dulu kan saya jadikan satu di satu tempat kota gitu kan. Berbenturan. Kemudian pusaka semua itu. Saat ini tetap dikumpulkan tapi energinya dibeli dulu dan saya kasih regol tadi. Dikasih regol peredam. Sama ya nggak ada masalah, tapi tetap saya pisahkan karena dia servis itu juga lumayan mahal. Tidak semua tukang itu berani menservis pusaka. Apalagi tidak berani. Walaupun cuma kasih lem gitu aja tidak berani orang-orang. Oh begitu. Ya pasti saya harus membakar dupa untuk di sekitar tukangnya itu. Jadi untuk memperbaiki warnanya saja sebagai harus bakar dupa. Iya, karena saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Mengingat keris-keris yang agung ini keris sepuh semua. Iya. Sepuh dan cukup tinggi ya. Jadi tadi terjadi ya. Jadi kamera kan sempat ngeblur sebelum kita kan. Iya. Itu nggak cuman ini saja, teman-teman lainnya yang mau selfie di sini. Iya. Ini tadi kameramen juga perutnya, dadanya, ternyata bukan perut, dadanya sedikit sesak begitu, entah karena menghirup asap atau bagaimana ya, tidak tahu lah ya.
diulus. Ya makanya mulai tempo hari kan kita ambil ini kan terus kan tidak lama-lama sih. Oh, harus dimasukkan ke dalam warang kan. Kalau lama-lama ya ini kan takutnya nanti ada. Iya, terjadi resonansi energi ya. Kasihan nanti. Ya, kalau orang-orang yang peka maka itu akan kita nyaman. Ya, bisa dirasakan. Tapi kalau seperti saya ini kan saya nggak ngerti apa-apa, Bung Agung ya. Cuma pengen gitu. Iya. Kalau seperti kamera, iya, menunggu di warung dibeli. Terasa gitu. Ya, Sobat Viewer, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Wong Agung Maulana atau panggilan akrabnya adalah Bung Agung pada kesempatan kali ini, yakni membahas keris bercampur apa tadi? Carubuk ya, bercampur carubuk. Mohon maaf saya lupa. Sudah cukup banyak ya obrolannya. Oleh karena itu kita sudahi dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Sobat Viewer semua. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian video ini. Terus ikuti kami. Jangan lupa subscribe. Terima kasih dan salam Belambangan.